Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian kita pada hari ini, Rabu tanggal 10 Maret 2021. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan bagi kita pada hari Rabu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada ahli perjanjian baru yang mengatakan Injil Yohanes ini ditulis mendekati akhir abad yang pertama. Itu sekitar beberapa dekade setelah Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, dan Lukas dituliskan. Jadi kehadiran Injil Yohanes ini seakan hendak mengisi adanya celah dari teologia Injil sinoptik tentang kepribadian Kristus sendiri. Latar belakang dari Yohanes ini sepertinya ada hubungannya dengan perkembangan ajaran sesat ketika itu. Ketika itu ada dualisme abadi, yaitu antara materi dan roh. Roh itu dipahami baik, sementara materi itu dipahami jahat. Jadi ada alam materi, ada juga alam spiritual. Yang mana pada alam spiritual ini roh yang baik dan roh yang jahat beraktivitas di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Gnostik percaya bahwa jalan untuk benar di hadapan Allah adalah dengan memiliki pengetahuan rahasia, pengetahuan rahasia tentang alam ilahi itu. Pengetahuan rahasia ini ada yang memahami sudah diwahyukan kepada manusia oleh seorang pewahyu yang spesial yang mereka percaya itu mungkin adalah Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu perlu kita perhatikan, Gnostik tidak keberatan jika Yesus dikatakan sepenuhnya Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa mempercayai, tidak bisa menerima Yesus adalah inkarnasi ilahi menjadi manusia sepenuhnya. Karena itu akan berarti Tuhan yang Tuhan yang ilahi baik dan materi yang jahat itu sudah bersatu di dalam manusia. Ini yang tidak bisa mereka terima. Tapi kemudian bukan hanya itu, Gnostik juga menghilangkan Yesus dan penebusan pengampunannya dari jalan utama untuk dibenarkan oleh Tuhan. Yesus dan penebusan itu mereka ganti oleh pengetahuan rahasia. Sehingga bagi mereka pengetahuan rahasia itulah yang membuat mereka benar di hadapan Allah. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Gnostik itu anggotanya adalah kelompok orang-orang intelektual. Sepertinya inilah latar belakang dari Injil Yohanes. Nah, sekarang Yohanes memberitahu kita beberapa hal penting tentang Yesus. Secara khusus di awal Injilnya ini. Yohanes menjelaskan tentang Logos. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Matius dan Lukas memulai Injil mereka dari kelahiran Kristus Yesus. Sementara Injil Markus memulai Injil mereka oleh baptisan Kristus. Tetapi Injil Yohanes justru memulai Injilnya sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah ada.
Tuhan adalah Logos, dan Logos itu sendiri dihubungkan dengan Yesus. Di dalam pembukaan Injil Yohanes ini, Yohanes menyaksikan kepada semua pembaca termasuk kita bahwa Yesus itu selalu ada. Tidak ada waktu di mana Yesus tidak pernah ada. Dan yang paling penting, berita kesaksiannya adalah Yesus orang Nazaret itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ini berarti Bapak Ibu saudara terkasih, Yohanes secara langsung berbicara kepada bidat Gnostik ketika mereka mengatakan keilahian yang penuh itu tidak bisa bersatu dengan materi. Tetapi kemudian Yohanes mengatakan, lihatlah Yesus. Yesus adalah bukti kesatuan antara yang ilahi dan yang materi itu. Demikian dalam nats renungan kita pada hari ini dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kata kepenuhan, fullness, atau dalam bahasa Yunani pleroma. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada penafsir yang mengatakan bahwa kata ini dipakai juga di dalam istilah Gnostik untuk menunjukkan kepenuhan jumlah hierarki sorgawi, ya. Hierarki sorgawi itu ada di antara Tuhan dan ciptaannya. Jadi tidak termasuk ke Tuhan, juga tidak termasuk ke ciptaannya. Bagi Gnostik, Yesus hanyalah anggota dari hierarki sorgawi itu. Tetapi kemudian Yohanes di sini mengatakan bukan anggota hierarki, Yesus adalah kepenuhan Tuhan. Yesus bukan selevel dengan malaikat, Yesus bukan anggota dari makhluk sorgawi, tetapi Yesus sendiri adalah kepenuhan dari Allah. Kita bisa membaca nats yang mendukung itu juga, Kolose pasal 1 ayat 19 dari Alkitab kita. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Begitu juga Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan yang terakhir Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kepenuhan Allah ada di dalam manusia. Allah ada di dalam manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu, sejak perjanjian lama tidak ada yang melihat Allah. Kenapa? Karena Allah adalah roh. Tapi ketika kita melihat Yesus, Yohanes katakan kita sedang melihat, kita sedang mencoba mengerti Allah itu yang ada. Allah yang menebus dan menyelamatkan kita. Kita lihat ada di dalam Yesus Kristus. Karenanya Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang kita bisa ambil, kita peroleh dari nas renungan hari ini. Seorang tukang kayu dari Nazaret, yang tidak pernah lulus dari institusi teologia. Seorang tukang kayu yang bukan berasal dari keluarga yang super kaya atau keluarga yang penting. Tetapi Alkitab katakan tukang kayu ini, pria ini adalah kepenuhan Allah dengan tubuh manusia. Darah, daging, dan tulang ada padanya. Ini artinya ketika Yesus dibunuh dengan cara yang sangat tragis, itu bukan karena Yesus sekarat.
Itu bukan karena kesalahan peradilan ketika itu. Itu juga bukan karena ketidakadilan yang terjadi. Tetapi itu adalah penebusan ilahi. Ini yang ditekankan kepada kita. Penebusan ilahi yang terhubung dengan manusia berdosa. Penebusan ilahi ini adalah karunia Allah kepada kita. Jadi di sini Tuhan yang berinisiatif. Tuhan berinisiatif mengambil tempat manusia berdosa untuk menerima hukuman karena dosa-dosa manusia. Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita melalui Alkitab, siapa yang berdosa pasti mati. Upah dosa adalah maut. Tapi tidak ada satupun manusia yang pernah memikirkan atau membayangkan bahwa Tuhan sendiri akan datang menjadi manusia dan mati dalam posisi manusia berdosa. Sehingga semua manusia bisa memiliki kepenuhan kebenaran Allah di dalam Kristus melalui iman dan pertobatan. Jadi penebusan karya Allah itu akan disambut oleh manusia berdosa di dalam imannya dan pertobatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, pribadi Yesus dan karya Yesus itu adalah isu utamanya. Pribadi Yesus Allah Tritunggal, ya. Pribadi Yesus dan karya penebusan, karya penyelamatan Yesus itu adalah isu utamanya. Dan inilah pilar utama dalam iman kekristenan. Jadi inilah perenungan kepada kita pada hari ini. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih tetap mau berdiri di pilar utama itu, atau Bapak Ibu membiarkan diri jatuh dari pilar utama itu? Siapa Yesus pribadi dan karya Yesus dalam penebusan kita? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih mengenal Yesus seperti Yohanes mengenal Yesus? Dan apakah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih mempercayai Yesus dan mempercayakan diri saudara kepada Yesus sendiri? Ketika saudara mempercayai Yesus, Yesus adalah kepenuhan Allah, maka Injil akan membentuk hubungan saudara dengan Allah. Injil akan membuat saudara mengenal Allah lebih daripada pengenalan saudara selama ini. Dan setelah saudara mengenalnya dengan benar, barulah saudara bisa merespon Allah dengan benar. Iman dan pertobatan. Bapak Ibu, Yesus adalah kepenuhan Allah. Di dalam Yesus, kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita, dan itu yang kita perlukan. Itu yang kita perlukan. Tetaplah di dalam iman kita. Tetaplah di dalam pilar yang utama itu. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita hari ini dan untuk selamanya. Amin.